Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi sisa dan waktu kehidupan kita dengan ibadah kepadanya, karena memang tujuan penciptaan kita di muka bumi ini yang utama dan pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita selalu persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita dengan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita semakin bertambah-tambah, sehingga kecenderungan dan keinginan kita untuk mentauladani akhlak dan perilakunya, mengikuti sunnah-sunnahnya semakin menggelora di dalam kehidupan kita. Dan mudahan nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita terdahulu ulun bercerita bahwa di masyarakat Banjar ini dahulu banyak tradisi yang diwarisi dari agama yang terdahulu, sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis buku Tuhfatur Raghibin untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Banjar yang sudah muslim tetapi mereka masih banyak dan gemar menyelenggarakan acara-acara, di antaranya adalah menyanggar banua dan membuang pasilih, di mana pada kesempatan itu mereka mengorbankan baik itu kerbau, sapi, kambing, dan juga binatang-binatang yang lainnya yang diperuntukkan kepada dewa. Nah, kalau ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah, sehingga Syekh Arsyad menjelaskan itu. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita juga berbicara tentang tajdid, bahwa di dalam tajdid itu ada tankih, ada tajrid. Tankih itu adalah pemurnian, memurnikan kembali ajaran Islam yang mungkin bertambah dan tercemar dari hal-hal yang berasal dari luar Islam atau tidak bersumber dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Safar. Ini sebagai salah satu contoh. Di dalam
masyarakat muslim pada bulan Safar ada kepercayaan yang didasarkan kepada, mungkin ada juga yang menyebutkan sumber-sumber ajaran agama, dan itu menjadi tradisi. Di bulan Safar ini kayaknya ulun jarang benar dapat undangan untuk pelaksanaan acara nikah, ya, walimah. Nah, ini ada kemungkinan bahwa masih ada anggapan bahwa melaksanakan walimah pada bulan ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan ataupun akan mendatangkan kesialan. Karena apa? Karena ada anggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Bulan Safar bulan sial. Nah, kali Allah sampaikan tankih, memurnikan kembali ajaran Islam, berarti ini adalah sebuah kepercayaan. Apakah kepercayaan ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kepercayaan ini berdasarkan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya? Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, la adwa wala tirata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan yang dihubungkan dengan binatang-binatang, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ini ada hadis yang demikian ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata sebagian kepercayaan masyarakat kita yang muslim ini disebabkan oleh sumber-sumber yang mereka ikuti juga dari dalil-dalil yang diajarkan oleh sebagian orang. Yang pertama, bahwa kalau kita kembali kepada hadis tadi, la adwa. Nah, ini persoalan akidah ini. Tidak ada kematian yang disebabkan oleh penyakit menular. Kita baru saja pada tahun 2019 sampai 2022 ada Covid. Nah, ini kalau kita lihat dari kenyataannya, banyak orang yang wafat pada saat Covid, ya, karena sesak napas tidak bisa bernafas. Kenapa? Setelah ini memang Covid. Nah, tetapi sih la adwa, hubungannya tidak ada kematian yang disebabkan karena penyakit menular. Nah, bagaimana kita memahami ini? Tentu saja di situ ada nanti hadis-hadis yang lain. Kita harus berikhtiar untuk menghindari. Kalau ada penyakit menular di sana, jangan kita ke sana. Kita harus menghindar. Tetapi bahwa kematian dan kehidupan itu betul-betul adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Betul. Mungkin pada saat Covid dia meninggal. Mungkin karena dia sakit Covid dia meninggal. Tetapi sekali lagi, bahwa kematian itu bukan karena penyakit menular itu. Pada saat itu ada unta yang sedang gundukan, yang sedang berpenyakit. Nah, lalu orang menjauhi, lalu Nabi katakan bahwa tidak ada kematian itu yang disebabkan oleh penyakit menular. Menghindari, iya.
tetapi kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu adalah misteri. Waktunya tidak ada yang tahu kapan seorang akan mati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku usianya antara 60 sampai 70. Sedikit saja yang, jadi memang rata-rata kita ini seperti itu. Tapi apakah itu menjadi standar? Ada yang mati masih bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada yang 30, 40, sebelum 60 sudah mati. Tapi rata-ratanya 60, 70. Tapi ada juga yang lebih daripada itu. Nah, maka waktunya itu misteri. Kalau ada misteri, bisa ada yang mau umum makan di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umumkan bahwa hari ini jam 10 akan meninggal Bapak A. Mohon untuk bisa mensolatkannya ba'da zuhur. Nah, itu kan kada misteri nyaman lah. Ulun minta maaf, nah ulun kayaknya jam anu. Tapi tidak ada yang tahu waktunya. Waktu itu misteri. Yang kedua, tempatnya. Tidak ada yang tahu tempat seseorang akan mati. La ta'lam fi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi yang mana dia akan meninggal. Dan yang hendak mati ke Mekah atau Madinah, kada mati. Kalau inya tahu mati di Banjar, baik hendak mati pindah ke Banjarbaru, kada jadi mati. Nah, ini misteri. Kemudian yang ketiga, sebabnya mati. Nanggaring, kanker. Kanker ini salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Banyak orang mati karena kanker. 13 sama-sama kanker, 12 meninggal. Nang saya konkretis benar sampai ini masih hidup. Nang tukang jaga sidin bertiga sudah mati. Jadi memang misterius. Nah, maka la adwa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada itu bahwa kematian itu adalah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tetapi bagaimanapun kamu harus yakin bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, ini kepada orang-orang kafir, yang kamu lari daripadanya, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dia pasti akan mendatangimu. Dia akan mendatangimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada alam yang gaib. Ini alam nyata, nanti alam gaib. Tapi alam gaib itulah alam yang senyata-nyatanya, karena kamu akan menyaksikannya. Alimul ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di mana pada alam gaib itu akan diperlihatkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di mana manusia semuanya menyesal. Terlebih-lebih orang kafir. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Diperlihatkan kepadanya persekot ajaban neraka pada hari itu. Yatadzakkarul insan. Maka mereka kemudian mengingat, kenapa kami menggawi nang kaya ini? Jakanya dahulu kami ini debu saja. Nah, ini la adwa. Wala tirata
Tidak ada kesialan itu yang dihubungkan dengan binatang-binatang. Ada binatang-binatang tertentu. Kalau ada binatang burung apa itu? Babunyi, burung bubut kah? Burung gagak. Nah, ini nih pinanya nih. Pina kada alih-alih pada sini nih, siapa pulang nih? Imbah meninggal si A masih di situ. Nah, ini gilirannya nih nah. Kira-kira pada aku aja, aku anom tenang tatuha. Atau kucing hitam. Atau kalau ada orang melanggar kucing, ya namanya melanggar itu ya bagusnya ya kita perlakukanlah secara pri kebinatangan. Ya kalau di jalan ganal memang alih lah kalau anu lah. Tapi bukan karena ketakutan bahwa ini ada isyarat ini kematian. Wala tirata, tidak ada. Kembalikan ini bahwasanya kematian itu adalah misterius. Tidak ada yang tahu. Maka yang paling penting adalah mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Nah, yang selanjutnya adalah wala safara. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah, berarti kalau Nabi bersabda pada saat itulah safara, sudah ada tradisi yang menganggap bahwa bulan Safar itu sial. Orang Arab beranggapan bahwa bulan Safar itu sifar, kosong. Mereka tidak akan melakukan kegiatan. Jadi orang jahiliyah itu memutarbalikkan. Jadi kalau bulan Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, bulan haram. Nah, bulan Safar ini malah juga dijadikan sifar, tidak ada kegiatan, tidak ada bepergian, tidak ada pernikahan. Jadi orang jahiliyah tidak menikah dan tidak bepergian pada bulan Safar. Nah, ini kemudian yang ditangkap. Ya. Kenapa? Nah, kalau Nabi mengatakan ini, lalu kemudian Nabi membantah itu. Lalu beliau menikahi Khadijah pada bulan Safar. Jadi itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ternyata pernikahan Nabi dengan Khadijah bulan Safar. Sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah antara Nabi dengan Khadijah yang dilakukan di bulan Safar. Kemudian juga beliau menikahkan putrinya yang paling dicintainya, Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Nah, ini pernikahan yang juga sangat bahagia, walaupun kehidupan mereka secara materi sangat berkekurangan, tetapi sangat bahagia. Nikahnya di bulan Safar. Jadi Nabi ingin membantah itu. Bepergian, Nabi sering bepergian. Bahkan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah tanggal 28 Safar. Lalu kaina datangnya sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, setelah Safar kan Rabiul Awal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan tankih, pemurnian. Ya. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan akidah, dimurnikan, dikembalikan.
Ada enggak kesialan yang berhubungan dengan, oh ya semuanya kematian dan sebagainya adalah Allah. Tetapi nanti hubungkan dengan hadis-hadis yang lain yang mewajibkan kita berikhtiar. Tetapi kematian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Safar. Nah lalu karena ada kepercayaan yang demikian, ini ada juga dalilnya. Nah maka di dalam akidah, dalam hubungannya dengan tankih itu, dalilnya harus diverifikasi. Dalilnya harus diverifikasi, harus dibuktikan kuat enggak. Oh ternyata bahwa ini berdasarkan kaul, perkataan dari ulama-ulama terdahulu. Mungkin kalau dalam pendekatan ilmu tasawuf dari para aulia Allah, kemudian dari orang-orang yang kasyaf katanya. Hanya pada minggu terakhir atau hari Rebu terakhir di bulan Safar ini, Tuhan menurunkan 320.000 bala. 320.000 bala. Apakah itu hadis Rasul? Ini adalah pernyataan ulama, atau disebut tadi ulama kasyaf, orang yang bisa melihat tadi. Nah, persoalannya betul atau tidak? Ya. Maka karena pada Rebu terakhir, yang disebut kalau orang Jawa menyebut dengan Rebu Wekasan, kalau orang Banjar menyebut dengan Arba Mustamir, hari Rebu yang keempat, Tuhan menurunkan 320.000 bala. Maka kemudian dibuatlah amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang berhubungan dengan tolak bala. Salat, nah, salat 2 rakaat dibaca surah Inna A'tainakal Kautsar, dibaca surah Alam Nasrah 12 kali, dibaca kulhu, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian membaca Yasin, kemudian membaca pada saat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi sebanyak 33 kali umpamanya. Nah, ini adalah amalan-amalan. Nah, maka dalam amalan ini, dalam pendekatan tankih memurnikan kembali, ini ada dasarnya atau ada? Dari mana? Apakah Al-Quran? Oh, Al-Quran tidak. Apakah ada hadisnya? Oh, hadis tidak. Hadis Nabi mengatakan la adwa wala tirata wala safara. Oh, kalau ada, oh ternyata dari ulama. Bisa dipertanggungjawabkankah? Dengan pendekatan tankih, dalilnya harus dari Al-Quran dan hadis yang makbul. Jadi kita ud'u ila sabili rabbika itu, panggillah orang kepada agama itu dengan cara hikmah, disampaikan. Oh, dalilnya seperti ini. Nah, kalau ada yang menggawi ayo sudah, aduh saya ribut. Tadi padahal kan ini dalilnya bahwa ada ulama kasyaf. Kasyaf itu saudara-saudara kita itu memahami bahwa ulama itu ada yang sampai kepada derajat wali, kekasih Allah karena ibadahnya, karena ilmunya, karena takarrubnya, lalu bisa melihat 320.000 turun, maka kemudian berlindung kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada doa-doa tolak bala misalnya. Bagus enggak? Bagus, doa itu apa aja bagus. Ya. Tapi kalau dikhususkan dengan itu misalnya Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadhihi khassah wa min buldanil muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kepada siapa? Meminta kepada Allah. Setiap saat kita minta dihindarkan dari bala. Kenapa? Bala itu
itu datang karena kemaksiatan. Sial itu datang bukan karena harinya yang sial, bulannya yang sial. Sial itu karena kemaksiatan yang dikerjakan. Dikerjakan oleh diri, dikerjakan oleh keluarga yang ada di sekitar kita, dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu mendatangkan bala. Ya, maka kita berlindung dari itu. Dalam Al-Quran misalnya yang sering dibaca, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nah, itulah bala ini. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, ampuni kami, waghfir lana, hapuskan dosa, anta maulana, engkaulah ya Allah yang melindungi kami, fansurna, tolong kami dari orang-orang kafir. Kafir itu apa? Orang yang membelakangi kebenaran. Fansurna ya Allah, dari semua yang membelakangi kebenaran. Ini yang membahayakan. Kafir i'tiqadi, orang yang berbeda agama. Kafir sama-sama di masyarakat, orang yang membelakangi kebenaran itu kafir. Kafara, ya, membelakangi kebenaran, hendak membuat celaka kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tankih, sekali lagi, tankih itu memurnikan akidah. Ini penting. Maka tajdid itu adalah tankih wa tajrid. Tankih memurnikan kembali, akidahnya dimurnikan kembali. Kalau ada cemar-cemarnya, nah. Kalau Syekh Arsyad Al-Banjari tadi bukan cemar, itu memang warisan dari budaya Hindu dan Buddha. Nah, sekarang ini dari orang Islam sendiri. Ternyata ada yang tidak bersumberkan kepada sumber yang otoritatif di dalam beragama. Dari kata-kata para wali, kata-kata ini kemudian dijadikan dasar-dasarnya. Nah, kita murnikan. Nah, untuk itu harus dipahami betul-betul. Oh, semuanya ada dalilnya. Ini ada dalil. Kita memedahkan kada dalil. Ini dalilnya 320.000. Nah, tapi pendekatannya lain. Yang satu harus Al-Quran, kita dengan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Karena dalam ilmu hadis dibahas itu. Yang satu, yang penting ada dalilnya. Nah, dalam pendekatan ilmu hadis, saudara-saudara kita misalnya ar-riwayah bil kasyafah, riwayat dengan mutanawilah, riwayat dengan mimpi boleh, riwayat dengan ilham boleh. Nah, dalam pendekatan ilmu hadis yang konvensional, bahwa riwayat itu betul-betul sesuai dengan pendekatan keilmuan yang sekarang ini. Sehingga Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain itu membuktikan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahih, itu betul-betul melakukan penelitian yang sangat panjang untuk itu. Nah, maka kalau ada ini hadisnya bagaimana nilainya? Nah, itu bedanya supaya kita pahami. Jadi kita di dalam beragama, oh paham, saya berdiri seperti ini karena ada dalilnya. Tetapi pada saat ada orang lain begitu, enggak usah dikecam. Adalah dalilnya, ada juga. Nah, maka di situ dekati dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka dengan hikmah, nah ini dalilnya. Tasarhai lagi wal mau'izatil hasanah, nasihat dengan baik. Wajadilhum, kalau terpaksa untuk berdebat maka harus bisa mendatangkan argumentasi yang lebih kuat. Argumentasi, jangan pokoknya, nah nggak bisa itu. Pokoknya aku kayak ini Pak, kenapa cekit? Wah, kami sudah tradisi yang kayak itu. Nah, mungkin kita juga kayak itu. Ini tidak berdasarkan dengan dalil agama yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini barangkali yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.